kan kalau Yahudi ya, secara Yahudi kan dia juga nunggu Mesias kan. Tapi kan mereka bilang kan bukan Yesus kan Mesiasnya kan. Dari perspektif mereka malah Mesias belum datang. Betul. Artinya bagi mereka Mesias belum datang dan menurut beberapa yang aku dengar dari mereka bilang Yesus kan false Messiah kata mereka. Nah, artinya mereka nunggu Mesias. Sedangkan bagi orang-orang Kristen Mesias itu udah datang. Itu adalah Isa Al-Masih kan. Al-Masih artinya kan Mesias. Menurut orang Muslim kita juga nungguin Mesias Al-Masih. Dan dikasih tahu Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih yang asli, yaitu adalah Yesus. Ada yang Al-Masih yang kedua, Al-Masih pembohong. Namanya Dajjal. Nah, apa mungkin ya yang ditunggu sama Yahudi itu adalah Mesiasnya yang palsu itu, Mesias yang Antichrist. Kan Antichrist kan disebut Mesias juga kan? Tanyanya ke pendeta Yahudi. Iya nggak tahu sih, tapi maksudnya masuk akal aja karena dia nunggu yang bukan Yesus, ya kan? Iya Karena sih. dia udah pastiin dia kata Yahudi gini, kita nunggu Mesias yang bukan Yesus. Orang Kristen sama orang Islam nunggu Mesias, Yesus. Iya. Ya kan? Artinya apa mungkin kalau digabung jadi yang dia tunggu itu adalah Dajjal. yang kita khawatirkan, yaitu adalah antinya daripada Mesias. Wow. Anti Mesias. Itu kalau pandangan Kristen gimana tuh? Wow. Oke. Apa, pendeta? Kalau saya mau mundur sedikit ya. Jadi kalau bicara tentang kenapa mereka tidak menerima Yesus kan karena perspektif mereka tentang Mesias itu berbeda dengan keberadaan Yesus pada saat itu. Betul. Karena perspektif mereka pada saat itu ketika bicara tentang Mesias akan memimpin secara politik karena membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan, kemudian dia datang membebaskan bukan secara politik tetapi ternyata seperti apa yang sudah dikatakan bahwa membebaskan Kerajaan belenggu Allah. mereka dari belenggu dosa. Jadi mereka tidak menerima. Nah, dan ya sampai akhirnya ternyata yang mereka tunggu ternyata yang Datang. palsu. Waduh, itu ya kalau bicara tentang kemungkinan selalu ada ya. Karena contoh misalnya begini ya, andai kan Yesus datang lagi, aku yakin Yahudi nggak akan mau terima. Kenapa? Karena itu bukan yang mereka nanti-nantiin. Iya. Karena Yesus kan. Iya. Tapi kalau andai kan nih Yesus turun hari ini nih, Yahudi nggak akan mau terima. Karena mereka udah mendustakan Yesus di hari pertamanya. Tapi mereka tahu dari mana tuh Yesus atau bukan? Nah, Iya, itu dia. Yesus kan ngomong nanti dia Yesus. Kalau saya adalah Al-Masih. Iya sama. Kalau mereka ngaku-ngaku doang. Nah, Terus makanya- aku ngomong aku Yesus. Nah makanya dia nanti turun bawa bukti. Enggak, turunnya kan turunnya Dari juga malaikat enggak ya? bukan yang orang tahu muncul saya Yesus. Enggak gitu kan. itu Jared Leto itu, Iya. bukan Yesus. Oh, pakai malaikat ya? Iya. Iya, yang kata lu kalau gitu malaikatnya sayapnya nggak seimbang dong. Dia Iya. pernah nanya gitu soalnya Iya. dipakai pegangan sama Yesus. Dia pernah nanya gitu di grup. Intinya gini nih, Yahudi kalau datang, terus dia bilang, Yesus bilang aku Yesus dan dia kasih bukti bahwa dia Yesus misalnya, Oh, dia pasti nolak. Oh, Tapi Muslim pasti terima, oke. ya kan? Tapi dia nolak kan? Iya. Kenapa? Karena yang dia nanti bukan itu kan? Oh, Yahudi itu yang Sabar. nanti jajal. Enggak, dia nanti menurut dia Al-Masih, Yang dia nanti Al-Masih. Mesias Iya. bagi dia. Versi Mesias. dia. Nah, Karena gini, perspektifnya unik karena gue nonton yang series Netflix Mesias itu kan. Iya, gue nonton Iya. itu. Dari awal sampai akhir nggak eksplisit itu Yesus apa Dajjal. Betul. Tapi selalu bilangnya Al-Masih. betul. Iya. Ya udah mungkin turunnya sebagai Al-Masih aja gitu kan. Al-Masih ada dua masalahnya. Nah itu dia. Jadi kan nggak mungkin langsung ditolak sama Yahudi karena Yahudi pasti tolak kalau Yesus. nah kan bilangnya Al-Masih bukan Yesus. Nah, cuman Jesus Christ atau Yesus itu tuh namanya tuh dari pembaruan agama atau dari dulu namanya Jesus enggak kan kayak dari dulu namanya Yesus. dari dulu. Bahasa apa itu? Yesus bahasa Greek. Oh Greek. Kalau aslinya Yesua. Yeshua Mashiach. Yesua. Oh. Yesua Hamasiah. Hamasiah artinya Mesias. Oke, ketika ada dua Al-Masih kan terjawab. dia pasti harus milih yang bener yang mana nih. Iya. Nah, kalau misalnya nih yang turun Yesus Al-Masih, nggak mungkin. Oh ini yang dulu kita Kan kita kan dia nih, masa iya. sekarang kita ngikut nggak mungkin. Kan dia udah Berarti bilang false berarti kalau Messiah. turun eksplisit tentang identitasnya. Udah pasti gitu. Iya. Maksudnya oke, Yesus atau Dajjal gitu. Oh. Dajjal kan ada namanya dia. Nggak kayak yang di series Netflix Itu kan. versi- Itu untuk orang yang beriman. Iya, nanti nanya Ustadz Felix aja. Berarti mungkin nggak Pak Pendeta di Al-Quran tuh ada bilang gitu. Nanti akan jadi teman dekat kalian adalah orang Kristen Wow. dan akan jadi musuh kalian yang paling keras adalah orang Yahudi. Oh iya, di Al-Quran spesifik Al-Quran. gitu ya? Karena kalau aku baca ngeliat itu aku jadi pikir ya juga ya. Karena nanti di akhir zaman ketika benar-benar anti-Christ itu muncul dan Christ itu muncul, kita pasti akan nungguin Christ dong. Iya. Maksudnya. Karena kita nunggu sosok yang sama. Dan pasti ada yang nolak kan. Iya. Iya. Nah yang nolak siapa tuh? Kalau dari keyakinan kan Yahudi berarti yang nolak.
Makanya kalau terakhir kita akan bersama-sama, ngapain kita berantem-berantem? Asik. Baptis bareng. Makanya ini kita lagi nih, lagi exercise. Kita lagi bikin koalisi. Tapi maksudnya Mesias itu Almasi itu apa maksudnya? Mesias. Mesias apa Juru Almasih selamat, pertanyaan juru lo? selamat, Fer. Sama-sama. Mesias itu juru selamat. Yahudi Iya. kan katanya nunggunya Almasi. Iya. Almasi itu maksudnya Maha Jadi tahu kan? Al-Masih artinya adalah the anointed one, yang terjanji. Yang diurapi. Terjanji. Yang diurapi. oke, dia percaya Almasi itu berupa manusia atau Dari dulu Yahudi itu setauku nungguin Al-Masih. Oke. Begitu Yesus datang, dia nggak percaya. Oh. Padahal Yesus itu Al-Masih. oh, Gitu terus maksudnya. Dia termasuk masih nunggu. nunggu. Dia masih nungguin. Dia bilang Yesus bukan. Dia bilang aku mau nunggu yang lain nih. Iya, iya. Nah berarti sama-sama nunggu kan. Bedanya yang ditunggu bukan Yesus. Iya, Tapi bagi orang Muslim yang ditunggu Yesus. Kalau antikris di Kristen itu bentukannya gimana, Pastor? Nah itu bagus. Iya, gue penasaran juga. Gue penasaran. Aku taunya 6666 itu. Ya salah satunya. Jadi sebenarnya kan itu bicara tentang kuasa jahat si iblis yang ingin sekali lagi dia ingin membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut bersama-sama dengan dia dalam penyiksaan di neraka kan. Sama lagi. Ingin untuk menyesatkan semuanya. Nah, dan memang sekali lagi ada tujuannya adalah untuk menyesatkan. Ada perkembangan cara bagaimana dia menyesatkan manusia. Kalau dulu mungkin dengan kuasa kegelapan, kalau sekarang kan dengan segala macam cara kebijakan AI. dan lain sebagainya. Yes. AI, sosmed. Dia bisa membuat kita akhirnya intinya adalah ujung-ujungnya kalau kita mau lihat ya bukan teori konspirasi lagi ya. Kemarin Epstein Files kan membuka semua bahwa Iya. ini ada satu kita bisa sebut elit global yang sementara merancangkan supaya manusia dalam kekuasaannya kalau dalam Islam nanti akan muncul satu Iya. ketika kan si penjahat utamanya. Dajjal, Nah, iya. Antikris. Nah si Baal ini, si iblis inilah yang akhirnya itu tadi dibalik semua ini intinya menyesatkan setiap kita, mengekang setiap kita. Kalau nggak mau ikut, kita selesai. Kemarin aku dapat satu orang ngomong bagus banget Pak Pendeta. Dia bilang gini, tahu nggak? Sadar nggak kita tuh disuruh nggak percaya sama agama, disuruh nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Pencipta kita. Tapi di titik itu, di saat yang sama kita disuruh beriman dalam tanda kutip dengan artis, dengan film, dengan kekuatan finansial, dengan terus kemudian segala sesuatu yang bersifat duniawi. Artinya sebenarnya Tuhannya ada, cuma pindah aja. Iya, betul. Tapi tadi Pak Pendeta nyebut Baal ini menarik. Wah. Karena kemarin Julukan ada Epstein. patung Baal yang dibakar. Iya. Ada yang ngamuk. satu yang ngamuk. Siapa? tebak negara. Siapa? Tebak negara. Jadi Baal tau kan Baal apa? Iya. Baal iblis. Iya, iblis. Ada patungnya. Dibakar. Ada satu yang ngamuk. Lu ngajak ribut gua nih. Lu kenapa bakar itu? Lu ngajak perang. Lu sebut Ayo, negara apa? Tebak. Depannya I. Negara apa? Israel. Yang kenceng dong. Kok begitu? Apa? L. Iya. Ya benar. Oh. Ya, berarti Iya. kan makin Siapa yang mengerucut ke bakar? situ tuh. Iya. Siapa yang bakar? Yang bakar Iran. Oh wow, pakai apa? Pakai api. Orang bakar. Ini Pak Pendeta. Iya. Ya maksudnya kok jago banget dia sampai bisa bakar patung. Lah, Ya kan dia Gimana? dia bikin Patungnya sendiri. gede banget. bikin. Dia bikin sendiri. Ini patung Baal nih, simbolis terus kita bakar. Dari Wow. dari kertas dibakar kan cepat menyala. Iya. Menyala abangku. Ya udah. Nah, gitu aja Toto tersinggung tuh Israel. Oh ini aja perang nih. Kenapa mereka tersinggung ya? Gila ya? Nah, itu. Gila ya? Itu makanya itu ternyata nyambung ke Pak Pendeta pas Tapi ngomong Baal Israel itu tadi. menyembah apa sih sekarang? Sebentar, tapi sebelum semuanya, kata Baal itu ada di dalam Alkitab. Ada. Ada. Makanya kalau gini, kalau kita mau based on ya dari kan bicara tentang ada kesamaan ya kan Torah dan Perjanjian Lama itu sama ya. Iya, betul. Dan jelas bahwa ketika bicara tentang Yahudi mempercayai Baal. Yahweh. Oh, Yahweh, Artinya menyembah, awalnya ya, kan? Yahweh. Nah, makanya kaget juga kenapa akhirnya kok mereka marah ketika Baal Nah, Dibakar. atau mungkin harusnya gue yang bakar bukan lu gitu mungkin. Oh, positive thinking nih Mas. Ini Susunannya bagus, susunannya bagus. Positive thinking. kalau kita melihat sebenarnya Yahudi ada penelitian John Hopkins katanya gen Yahudi itu ada pada orang-orang Palestina yang sekarang mereka bantai sebenarnya. Tapi sekarang gen-gen yang sekarang ada pada Israel modern ini katanya berasal dari Yahudi Askenazi, Yahudi naturalisasi katanya. Naturalisasi Yahudi dari Eropa, convert. dari Khazar katanya. Itu terus kemudian convert di situ sehingga mereka kan sampai sekarang dilarang untuk tes DNA kan. Nah, jadi artinya menurut mereka sih itu kenapa berubah jadi penyembah terhadap Baal tadi. Ya sama seperti ketika Musa lah, awalnya mereka nyembah Yahweh, mereka nyembah Tuhan, tiba-tiba ketika Musanya pergi nerima perintah Allah, terus kemudian mereka malah bikin sapi betina kan. Nah, itu waktu itu apa? Sapi itu dewa apa sih? Lupa aku.
dewa kesuburan, tapi betul, tapi ada namanya di Mesir. Iya, ada. Dewa sapi apa gitu namanya, Bastet atau apa namanya aku lupa. Lembu emas. Kenapa waktu itu mereka pilih lembu emas? Karena mereka berpikir bahwa itu adalah yang paling suci. Karena kan kalau kita mempersembahkan korban bakaran untuk Allah, jadi yang dipilih adalah lembu yang terbaik kan, tidak bercacat celah. Makanya mereka pikir itu level tertinggi, makanya itu yang mereka bikin jadi patung dan disembah. Itu tuh ceritanya tuh. Jadi itu awalnya mungkin. Kita udah ada kitabnya. Ada. Loh, itu Penasaran Perjanjian lama isi kita. kitab. Iya. Persis perjanjian lama Aku kita. udah pernah kasih tahu dia Pak Pendeta. Oh, iya. Tentang Pentateuk. Udah pernah aku kasih tahu. Perjanjian lama kita persis Yahudi. Ya, Taurat ada 5, ingat gak masih? Iya, ahli Taurat itu. Bukan. Itu profesi. 5 kitab yang pertama di Taurat itu adalah 5 kitab pertama Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Apa contohnya? Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan, sama Exodus Keluaran. Cuma 5 aja. Sisanya? 5. Sisanya bukan Taurat. Sisanya kan ada Neviim, ada para nabi, ada Ketuvim, puji-pujian. Oh, oke. Terus perjanjian baru itu? Nah, itu perjanjian baru adalah setelah Yesus kan. Setelah Yesus datang Nabi ada Abraham. perjanjian baru setelah Yesus. Karena sebelumnya perjanjian lama sebelum Yesus gitu. Kalau di Al-Quran ada perjanjian lama baru? Tidak ada. Baru semua? Bukan baru semua. Jadinya Alkitab kalau begitu. baru semua sih. Enggak janjian. Enggak janjian sih. Gitu udah beda udah. Tapi isinya sama sih. Iya. Isinya Al-Baqarah itu bisa kita bandingkan dengan kejadian sih. Karena terjadi kisah-kisah awal dunia Adam dan Hawa, Iya. kenapa mereka bisa turun dan segala macam. Nah itu ya ada penjelasan-penjelasan juga. Iya. Di Al-Quran ada penjelasan kayak Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya kosong, gelap. Ada dalam 6 hari, sama kan? Sama. Makanya terus ternyata kemudian sama ya? hari ke-7 dihormati. Enggak, aku kayak baru Ngeh gitu. Iya, Tapi ternyata preferensinya sama. kebanyakan pertanyaan lu mengarah ke Islam sih. Pertanyaan-pertanyaan lu ke Islam. Enggak, aku baru tahu kayak ternyata Dari tadi pendeta Marsa menunggu pertanyaan umatku ini. Biar kamu kembali ke gereja gitu loh. lah, imanku mah tetap Tuhan Yesus. Imanku tapi kalau kita mau based on sejarah, karena dulu itu bicara tentang guru agamanya, koreksi kalau saya salah, Nabi Muhammad adalah seorang pendeta. Iya. Apa? Ulang-ulang. Jadi ceritanya dulu Nabi Muhammad ketika dia dapat wahyu, dia pernah dikonfirmasi pada para pendeta orang-orang Kristen tentunya, karena kan agama waktu itu kan masih Kristen kan. Nah, terus dia juga pernah terus kemudian berteman dengan pendeta juga, dengan seorang rahib gitu kan ya. Nah, sehingga ada beberapa yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad mengambil ilmu dari situ. Ada beberapa yang berkeyakinan. Oh my god, aku punya konspirasi baru. Gimana? Berarti Alkitab itu kan sebelum Al-Quran. Iya. Mungkin aja Nabi Muhammad udah baca Alkitab terus Nyontek. tiba-tiba dapat wahyu. Ya, mungkin banget. Istri yang pertama, betul ya? Istri yang pertama Khadijah. Dia punya banyak koneksi, misalnya kayak Warokoh bin Naufal. Oh iya? Khadijah Kristen? Bunda Khadijah itu tidak Kristen, tapi sebenarnya dia punya koneksi dengan pamannya yang orang Kristen. Mualaf. Tapi Nggak mualaf sebagai sih Kristen mempercayai beliau Kristen. Siapa? Bunda Khadijah. Jadi sebenarnya kan kita belajar perbandingan agama. Nah, salah satu beberapa kan kalau dalam Islam kan ada pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, betul ya. Nah, dan beberapa referensi itu mencatat karena dia Kristen based on karena dia menikah sekali. Kemudian kalau pamannya kan jelas pendeta. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, dia kembali dia mengkonfirmasi itu siapa yang berjumpa ke pamannya, betul kan? Betul. Ke pendeta. Iya. Pendeta lah yang ngomong. Itu jangan dimakan. Itu Jibril, betul ya? Ya, itu Konspirasi apa lagi? Kamu Apalagi Nabi. konspirasi? Dia Jadi kayak, Khadijah itu Kristen, punya paman Kristen. Pendeta spesifik. Terus Nabi Muhammad itu Islam sendirian. Bukan, jadi gini ceritanya. Dulu tuh belum ada Islam. Agama yang terakhir turun, agama Samawi lah atau agama Abrahamik yang agama monoteisme. Yang terakhir turun adalah Kristen sebenarnya. Maka pada waktu itu kalau ada orang yang mau beragama monoteis, dia tidak ada lagi pilihan yang paling dekat kecuali Nasrani atau Kristen. Karena waktu itu ada Yahudi, tapi Yahudi kan sangat eksklusif ya. Sehingga kayak Yahudi tuh kayak nggak mau gabung gitu maksudnya. Nah, di antara orang-orang Arab ada yang memeluk agama Kristen. Nah, berarti tadi menurut tadi pendapatnya beberapa riwayat tadi Khadijah adalah Kristen. Tapi kalau kita memahami bahwa Khadijah itu tidak Kristen, tapi dia gampangnya agama fitrah lah kira-kira gitu. Jadi agama fitrah tuh kayak agama orang baik lah sebelum datang Islam gitu maksudnya. Berarti pamannya Khadijah beneran pendeta? Pendeta rahib. Makanya dia bisa tahu bahwa Muhammad itu nabi. Coba aku flashback ke episode kita sebelumnya. Ustadz kan bilang Al-Quran itu sebagai mukjizat.
Ya, Nabi Muhammad. Kalau misalnya itu mukjizat, kenapa persis sama Alkitab yang pernah ditulis sama Kristen sebelum Al-Quran itu? Secara Kritis. secara makna mirip, secara makna, tapi secara kata-kata, gramatika, nah itu yang berbeda. Maka aku bilang kemarin sama orang, jadi beda antara Alkitab sama Al-Quran setelah aku baca. Alkitab tuh lebih kepada kayak dokumenter, sementara Quran tuh kayak sinematik. Jadi dia langkah-langkah tiba-tiba kayak gini misalnya, ada orang dikejar, oh dia lari tergopoh-gopoh, tiba-tiba scene berikutnya cut scene, ganti scene, dia udah mati. Kita tinggal disuruh mikir nih apa yang terjadi nih, siapa yang ngejar dia nih dan segala macam. Nah terus pindah lagi ke scene yang lain. Tapi kalau Alkitab itu dia runut banget ceritanya sampai detail dan segala macam. Oke, terus Al-Quran dibilang mukjizat karena Gaya bahasa, gramatika. Oke, berarti karena gaya bahasanya akhirnya dibilang itu sebuah mukjizat Iya, di betul. zaman Nabi Rasulullah. Karena kesannya kayak nggak mungkin manusia biasa bisa membuat Yang runtutan. semisal itu. Ya, kayak gitu. Saya kemarin tuh di otakku mikirnya Al-Quran itu beda sama Alkitab kan. Jadi memang dibuat khusus dari Nabi Muhammad. Jadi memang idenya dia gitu loh. Ada pendapat demikian. Oh, Tadi ada pendapat tadi yang lu bilang pinter banget lu. Pertama dia nyontek daripada Alkitab. Yang kedua adalah itu buatan dia sendiri. Iya. Sama ada kemungkinan ketiga itu adalah diwahyukan seperti Revelation. Tapi Nah, kalau tinggal nanti diuji. misalnya diwahyukan pun Iya. dan buatan sendiri, Alkitab was first. Alkitab lebih Duluan. lebih dulu lagi Taurat. Taurat dulu. Betul. Oh ya Taurat ya. Taurat, Zabur. Tapi kan Tapi poinnya kan kemiripan kita paling banyak sama Rasulullah Alkitab. ketika nerima wahyu, beliau tidak bisa baca tulis. Itu loh yang bikin spesial tuh di situ. Gimana ceritanya orang yang tidak bisa baca tulis tiba-tiba Bisa aja klaim. merumuskan Diajarin Buddha Hodija. Iya kalau kita cari-cari mungkin aja. Bagus sih. Bisa aja, benar. Kreatif sih Bisa dia. aja. Gua juga Buddha baru Hodija kepikiran ya, bisikin Dan. ngajarin. Tapi dia ngomong ke seluruhnya, enggak, aku Ya, enggak bisa. itu ada pendapat seperti itu juga. Ada pendapat Rasul bisa baca tulis. Konspirasi ya berarti ya nih. Enggak sih, pendapat, perbedaan pendapat. Intinya kita udah hampir sejam nih ya. Masa cuma Kamu yang ngomong saya keringet dingin loh. Lu merasa keimanan lu semakin kuat nggak Fer? kalau di sini sih kita bebas sih apa pendeta Iya, saya. di luar. Tapi aku penasaran sih Pastor. Kita Iya. di Kristen itu banyak aliran banget kan. Kayak Kristen karismatik, Kristen Iya. reformasi. Yang paling bener yang mana gitu? Kenapa? Juga. Emang iya, Iya. mulai kapan ya itu bisa terpecah belah? Jadi sebenarnya intinya begini, dalam kekristenan ada seperti yang tadi saya bilang, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau soal yang teologi primer itu adalah keilahian Yesus dan juga bicara tentang konsep Tritunggal. Nah di luar daripada itu bicara tentang cara baptisan, kemudian bicara tentang bahasa roh dan lain sebagainya sebenarnya bukanlah hal yang primer. Jadi makanya ketika muncul aliran-aliran lebih kepada hanya yang sekunder-sekunder. Contoh kan bicara tentang kekristenan berawal dari kekristenan gereja pertama Katolik gitu ya. Yep. Nah itu kan dari Katolik, kalau saya loncat langsung ke karismatik kan cuman lebih kepada cara ibadah di mana secara liturgis. Artinya which is kalau dari perspektif teologi artinya bukan sesuatu hal yang amat sangat penting. Yang satu lebih tenang, yang satu lebih full Ya, band benar. gitu ya. Semangat. Lebih semangat karena esensi daripada ibadah adalah apakah Tuhan dipermuliakan, apakah Tuhan senang atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ada orang berdebat soal cara baptisan dan lain sebagainya bukan hal esensi. Yang penting dia dibaptis dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jadi perbedaan-perbedaan yang sederhana aja. Non- Yang utama esensial. yang Tritunggal itu ya mempercayai bahwa Yesus Kristus tiga pribadi itu kan. Ibaratnya Bapa dan primer Putra, Kristen Roh mirip sama aturan 65 Iya. kita kan. Ya, rukun iman dan Rukun iman, rukun Islam. Iya, iya. Kalau ini Pak Keren. Pendeta, kalau misalnya Katolik kan diatur sama Vatikan ya. Kalau Kristen itu ada nggak sih yang mutusin, oh ini kamu sudah terlalu melewati batas gitu misalnya? Jadi kalau Kristen itu dia ada yang memang terorganisir, ada yang memang dia persinode masing-masing. Oh, berarti tidak ada satu kayak lembaga yang kayak akreditasi gitu ya? Kalau Indonesia ada PGI, Persatuan Oh, Gereja PGI ini Indonesia. berarti, Ya, ha. dia membantu untuk mengawasi gereja-gereja. Oh, misalnya ini udah over misalnya, ini berarti nggak benar gitu misalnya. Yang ini oke masih termasuk yang di dalam apa esensial ini gitu ya. Oh, kalau kan Katolik kan lebih enak ya kayaknya ya. Kan Iya. kalau Katolik kayak apa ya? Lebih centralized. Lebih centralized. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, kalau Kristen lebih open gitu ya sebenarnya. Lebih open, lebih otonom masing-masing, tetapi balik lagi itu tadi soal yang esensi itu nggak boleh diganggu-gugat. Iya. Jadi kalau sudah Iya. melanggar ya pasti akan. Berarti kalau Feren misalnya dari gereja dia terus ke gereja Tiberias misalnya, Iya, pasti. itu di gereja awal lu nggak diprotes? Ngapain diprotes? Enggak sih. Diprotes tuh maksudnya Nggak kenapa? maksudnya kenapa Kok lu pindah pindah gereja sih? gitu? Iya. Oh, kalau itu kan biasanya oknum ya. Sosial. Iya, itu kayak lebih ke social pressure. Ada beberapa oknum pasti kayak gitu sih. Iya. Oh sama aja kayak di kita kayak Iya, pindah pengajian kayaknya gitu setiap ya. agama pasti kayak gitu deh. Iya, iya. Iya, pasti ada sih. Apa? Kita harus open.